Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali beribadah hari ini. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Marilah jemaat Tuhan, untuk mengawali ibadah kita menyanyi dari nyanyian kor yang berjudul Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kepanjang hidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menerima segenap penyembahan kami, segenap puji-pujian kami ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami berikan itu berbau harum menjadi persembahan yang memuliakan Tuhan. Kami awali ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 157. Haleluya, puji Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Hai, ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Saudara Evan Christian. Shalom, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal ke-19 ayat 1 sampai 18. Saya ulangi lagi, 1 Raja-Raja pasal ke-19 ayat 1 sampai 18. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, 'Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.' Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, 'Bangunlah, makanlah.' Ketika ia melihat sekiranya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, 'Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.'
Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dari dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan, lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri depan gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu itu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah keurapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Sekian pembacaan Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 263. Penuhilah pialamu hari ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaklah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaklah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaklah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus.
kita akan berdoa syafaat sekaligus berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Doa syafaat akan didoakan oleh Evangelis Tison. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Saya pimpin kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami, terlebih khusus sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui dalam berbagai aktivitas kegiatan pekerjaan kami. Dalam perjalanan kami, Tuhan senantiasa menolong, memberkati dan menyertai kami. Puji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami boleh menyediakan waktu untuk berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing bersama dengan anak keluarga kami. Puji untuk beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini hamba ingin membawa setiap pergumulan dan doa-doa kami di dalam jemaat ini. Kami memohon supaya Tuhan menguduskan kami, mendengar seruan doa kami. Dan pada saat ini Bapa, hamba ingin berdoa bagi kami sebagai tim pelayanan, tim pengembalaan yang Tuhan percayakan melayani di jemaat ini. Mulai dari Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Wesley, Bapak Pendeta Musaunya, Bapak Pendeta Wesley dan hamba sendiri. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan menolong kami, memberikan hikmat dan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami untuk melayani Tuhan di dalam jemaat ini di tengah-tengah situasi pandemi sampai saat ini Bapak. Puji Tuhan, dan biarlah kami memakai segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terus pakai kami, terus urapi kami untuk melayani Tuhan di dalam jemaat ini. Untuk terus memberkati dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat badan pengurus jemaat yang menjadi partner pelayanan kami di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka juga, keluarga, pekerjaan, usaha mereka, anak-anak mereka di dalam pendidikan. Tuhan memberkati itu semua. Biarlah dari berkat itu kami bergandengan tangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami di dalam jemaat ini. Meskipun situasi pandemi pada saat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat anak-anak kami di dalam jemaat ini. Yang ada di dalam pendidikan. Mulai dari TK, SD hingga perguruan tinggi, baik ada di Samarinda maupun yang ada di luar kota Samarinda, Pulau Jawa, Sulawesi, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dalam menempuh pendidikan, segala sesuatu yang mereka butuhkan, hikmat dan akal budi pengetahuan Tuhan limpahkan kepada mereka. Biarlah mereka juga boleh menempuh pendidikan mereka dan menyelesaikannya di bawah pimpinan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, dan terlebih khusus dalam perkuliahan atau menempuh pendidikan di pandemi seperti ini, memakai media sosial. Tuhan memberkati mereka, biarlah juga mereka terus ditambahkan pengetahuan dan mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang boleh berguna baik bagi bangsa dan negara kami, baik bagi keluarga, kebanggaan bagi keluarga, dan terlebih khusus bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada dalam pekerjaan dan usaha. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah mereka dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka, dalam usaha mereka, mereka boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas pekerjaan usaha mereka. Dan mereka pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan dari berkat-berkat yang mereka terima. Begitu juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kerinduan mereka, profesi mereka. Biarlah mereka juga menikmati berkat yang daripada Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa buat orang-orang sakit di dalam jemaat kami. Tuhan memberkati mereka, baik orang-orang tua kami yang terbaring lemah di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Hamba memohon di dalam nama Yesus, oleh darah-Mu yang kudus menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan sembuhkan mereka dari penderitaan dan sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini Bapak. Biarlah mereka hanya memandang kepada Yesus yang adalah sumber pertolongan, sumber kesembuhan, karena Engkau adalah tabib yang ajaib bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia yang ada di jemaat kami. Kami terus berdoa bagi mereka supaya Tuhan menolong mereka,
memberkati mereka di masa tua mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, dan mereka hanya berharap kepada Yesus yang adalah sumber pertolongan mereka di masa tua mereka dalam kelemahan mereka. Biarlah mereka hanya memandang kepada Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga kami semua yang ada di dalam jemaat ini. Memberkati mulai dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak semua, biarlah kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan dan memberi hidup kami, keluarga kami untuk tunduk kepada Tuhan. Dan biarlah dari semua itu Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat program pelayanan kami, baik di bidang penginjilan, di bidang pembangunan, dan pelayanan-pelayanan kategorial. Terlebih khusus kami memakai media sosial untuk beribadah bersama-sama. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan mengerjakan ini dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Dan kami terus memiliki semangat roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Baik di ladang penginjilan, baik dalam pelayanan kami maupun di dalam pembangunan gedung gereja kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Gereja Kemai Injil Indonesia di tingkat pusat, wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia dan daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin organisasi kami. Biarlah mereka juga boleh memikirkan, mengatur segala sesuatu pelayanan melalui organisasi kami. Dan kami sebagai jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja lokal boleh melayani Tuhan dengan arahan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat sekolah-sekolah tinggi teologi yang bernaung di bawah Gereja Kemai Injil Indonesia. Ada di Makassar, ada di Papua, ada di Jawa, di Jakarta, Kalimantan. Tuhan memberkati itu semua. Dosen-dosen, guru-guru Injil, mahasiswa, dan semua yang diperlengkapi, Tuhan tolong memberkati. Terlebih khusus kami berdoa buat Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong. Tuhan memberkati mereka dan mereka yang terkonfirmasi karena COVID. Tuhan juga memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan akan menjamah mereka dan memberikan kesehatan bagi mereka. Biarlah segala sesuatu yang mereka butuhkan, Tuhan juga percukupkan. Biarlah para mahasiswa boleh kembali beraktivitas dengan normal, dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri yang ada. Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka juga boleh diberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur segala sesuatu dalam bangsa negara kami. Dan kami sebagai warga negara boleh merasakan dampak dari keputusan-keputusan, kebijakan dari pemerintah pusat. Dan kami percaya Tuhan memberkati terus bangsa dan negara kami. Baik situasi politik yang ada pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tanggal 9 Desember akan ada pemilihan atau pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tuhan campur tangan, biarlah tidak ada perpecahan. Biarlah pilkada ini boleh berjalan dengan baik. Oleh karena pimpinan pertolongan daripada Tuhan, siapapun yang akan terpilih, itulah yang Tuhan kehendaki untuk menjadi pemimpin kami, terlebih khusus di kota Samarinda ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan pulihkan, biarlah kami juga boleh menikmati berkat daripada itu. Keamanan bangsa negara kami berdoa buat aparat keamanan, TNI dan Polri. Tuhan terus memberkati mereka, biarlah melalui dua instansi ini, bangsa dan negara kami boleh tetap memiliki kekuatan dan eksis di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain, dan tidak mudah dipecah belah oleh oknum-oknum tertentu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kami Bapak. Kami juga berdoa buat situasi di tengah-tengah pandemi, ada orang-orang terdepan atau garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Ada banyak yang sudah gugur, tapi kami percaya Tuhan tahu jeripaya mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati semua yang mereka butuhkan. Biarlah mereka juga dengan penuh sukacita melayani dan mengerjakan tanggung jawab mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kami juga bersyukur karena kami boleh mengumpulkan persembahan kami untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaat ini. Baik berupa persepuluhan, persembahan syukur kami, persembahan untuk kami mendukung
pelayanan-pelayanan kategorial di dalam jemaat kami. Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan pekerjaan pelayanan Tuhan terus berkembang, terus dimajukan di dalam jemaat ini. Engkau memberkati kami yang sudah memberi pada saat ini Bapa. Berkati usaha, pekerjaan keluarga dan kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami sungguh bersyukur karena ada waktu untuk kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Musa Unya. Tuhan memberkati dan urapi hamba-Mu dalam penyampaian pemberitaan firman ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, iman kami semakin diteguhkan. Dan kami melakukan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan kami menghasilkan buah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan oleh Gembala Sidang. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yang berjudul Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Salam, selamat pagi. Saya sampaikan kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Saya berterima kasih atas kerinduan kita bersama untuk terus beribadah kepada Tuhan. Walaupun sampai hari ini kita masih beribadah di rumah, tetapi saya lihat warga jemaat begitu antusias
mengikuti acara-acara ibadah kita selama ini. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyapa keluarga Bapak Kornandes atas nama keluarga besar Bapak Dr. Andas Abednego almarhum yang kita doakan selama ini. Menurut berita, dia telah dipanggil oleh Tuhan dini hari tadi di tempat kediamannya di Kubar sana. Atas nama Badan Pengurus Jemaat, tim pengembalaan dan keluarga pribadi turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Dr. Andas Abednego almarhum. Doa kami kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Dan kami harap supaya seluruh keluarga tetap kuat dan tetap setia kepada Tuhan walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan dalam keluarga besar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan meneruskan tema firman Tuhan yang kita renungkan selama bulan November ini, yaitu Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas berkat pimpinan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sekalian dalam kegiatan kami sepekan ini. Sehingga hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu akan sampaikan. Hamba berdoa mohon pertolongan kuasa Roh Kudus kepada kami sekalian. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik seluruh warga jemaat yang mendengar. Mohon Roh Kudus memampukan kami untuk duduk sejenak mendengarkan firman Tuhan, serta memampukan kami untuk memahami firman Tuhan ini, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan subtema kita minggu ini, yaitu Gunung Horeb, yaitu Gunung Tuhan. Dalam nas yang dibacakan kepada kita tadi, yaitu 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19 sampai ayat yang ke-18. Tujuan pembahasan tema ini adalah untuk membahas bahwa perjuangan seorang mengikuti Tuhan, sampai di situ pun Tuhan menolong. Sekali lagi, tujuan kita mempelajari tema ini, yaitu bahwa sampai pada detik-detik terakhir, kekuatan perjuangan seseorang mengikuti Tuhan, sampai di situ pun Tuhan menolong kita. Kisah ini dikisahkan dalam kehidupan seorang nabi, yaitu bernama Elia. Apakah yang terjadi dengan Nabi Elia? Nabi Elia telah bekerja keras bagi Tuhan. Lebih keras daripada kebanyakan orang sezamannya. Ayat yang ke-13 berkata, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 14 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi
Elia, dia sedang bekerja keras kepada bangsa orang Israel. Karena orang Israel telah meninggalkan Tuhan, meruntuhkan mesbah Tuhan. Jadi mereka lagi tidak menyembah kepada Tuhan. Jadi Elia bekerja keras untuk memulihkan kehidupan rohani mereka. Namun, apa yang terjadi dan diperoleh Elia? Ia memperoleh ancaman pedang kematian. Jadi Nabi Elia sudah bekerja keras untuk bangsa Israel ini. Tetapi dia diancam dengan pedang, dia diancam dengan kematian. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Secara manusia, Elia takut, kecewa, lalu melarikan diri di padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Jadi di tengah-tengah kegiatan Nabi Elia bekerja melayani orang-orang Israel, dia mendapat ancaman pedang ataupun kematian, sehingga dia berusaha menyelamatkan dirinya. Secara manusia, dia dilanda oleh rasa takut, sehingga dia melarikan dirinya ke padang gurun sehari jauh perjalanannya. Ayat yang ketiga mengatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi terjadi keputusasaan, kekecewaan Elia karena diancam oleh kematian, oleh pedang. Dia melarikan diri. Kemudian ketika dia sedang duduk istirahat, tidur, malaikat Tuhan datang kepadanya untuk membawa hidangan ataupun makanan kepadanya. Doa seorang yang dahulunya berani luar biasa, namun takut di akhir pelayanannya. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-18, di mana Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal bertarung dengan dia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan menolong dalam pertarungan itu, yaitu supaya api datang membakar mesbah yang dibuat pada waktu itu. Dan doanya yang luar biasa, Tuhan mengirim api dari surga dan membakar persembahan ataupun mesbah di mana dia membuat persembahan itu. Tetapi akhirnya doa yang begitu luar biasa diakhiri dengan rasa takut dalam pelayanannya. Itu ayat yang keempat, ayat yang kelima mengatakan begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sepohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, katanya, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon aral itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Jadi di tengah-tengah kelelahan, Nabi Elia melarikan diri dari ancaman kematian itu di padang gurun. Malaikat datang melayani dia, membawa makanan dan minuman untuk dia. Namun Tuhan meng-Ebenezer Nabi Elia. Bagaimana cara Tuhan meng-Ebenezer Elia? Pertama,
Tuhan mengebenhaser secara fisik Elia, yaitu memberikan dia jamuan makan dan minuman. Itu ayat yang kelima dan keenam mengatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang keenam berkata, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Itu cara Tuhan mengebenhaser dia. Ketika dalam kelelahan, Tuhan memberikan jamuan bagi dia untuk memulihkan tenaganya atau untuk memberikan kekuatan baginya. Yang kedua, Tuhan mengebenhaser Elia, yaitu menolong dia untuk kembali kepada pelayanannya. Elia melarikan diri dari pelayanannya ke padang gurun, tetapi Tuhan mengebenhaser dia untuk kembali kepada pelayanannya. Dalam ayat yang ke-8, 15-16 berkata begini. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, cucu Namsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, haruslah kau urapi menjadi nabi pengganti engkau. Jadi Elia sudah melarikan diri dari pelayanannya, tetapi Tuhan tetap mengebenhaser dia, menolong dia, supaya dia kembali kepada pelayanannya. Dan untuk itu, Tuhan menuntun dia ke padang gurun lagi. Perjalanannya 40 hari 40 malam. Untuk ke gunung Horeb ataupun gunung Allah. Dan di sanalah dia bertemu dengan Tuhan. Untuk meyakinkan dia, untuk memberikan dia, memperlihatkan dia tentang kuasa Allah yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia boleh kembali ke pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah aplikasi firman Tuhan ini untuk kita? Ketika Elia pun berada pada titik terendah dalam hidupnya, ternyata Elia hanya harus bertindak dengan patuh kepada Tuhan. Entah bagaimana cara Tuhan melakukan itu. Itulah cara Tuhan. Begitulah Tuhan menolong dia. Kemudian Tuhan sungguh tidak dibatasi oleh kelemahan seseorang. Sehingga Tuhan tidak lagi menggunakan orang itu untuk pelayanan Tuhan. Sebab ketika seseorang mengalami jalan buntu dalam hidupnya, dalam pelayanannya, itu bukanlah buntu bagi Tuhan. Jadi bagi Tuhan, walaupun secara manusia, kalau dalam konteks gereja kita sekarang ini, dalam berorganisasi, kalau ada orang yang mengundurkan diri, tidak mau melayani lagi, pada dasarnya orang itu tidak dipakai lagi. Tetapi Tuhan tidak demikian. Justru di titik terendah kelemahan Nabi Elia, Tuhan masih memakai dia, Tuhan masih mau mengutus dia untuk kembali kepada pelayanannya. Karena Tuhan memang telah mengurapi dia untuk menjadi nabi di antara bangsa Israel. Seharusnya ketika seseorang menyerah ke dalam pelayanan, kita tidak lagi melibatkan dia. Kita berkata, itu hak dia. Tidak boleh paksa dia. Dia sudah terlibat puluhan tahun dalam pekerjaan ini. Namun Tuhan tidak demikian. Sekali lagi, kadangkala kalau dalam organisasi gereja
Ada orang yang menyerah, patah semangat dalam pelayanan. Kita tidak menghirau dia lagi. Kita tidak mau memakai dia lagi dalam pelayanan. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada Elia untuk terlibat dalam pelayanannya. Itulah cara Tuhan untuk Ebenezer Elia sebagai seorang pelayan Tuhan. Tuhan tuntun dia ke Gunung Horeb untuk bertemu dengan Tuhan. Itu ayat 7 dan 8. Sebelum Tuhan mengutus dia kembali, Tuhan tuntun dia ke Gunung Horeb untuk bertemu dengan Tuhan. Ayat 7 mengatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi Tuhan menolong dia, Tuhan menunjukkan dia supaya dia pergi ke Gunung Horeb. Tetapi kondisi tubuhnya lemah, fisiknya lemah, tapi Tuhan memberikan dia makan. Sehingga kekuatan dari makanan itu dia berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Ayat yang ke-8 mengatakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di Gunung Horeb atau Gunung Allah, Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia dalam bentuk pertama. Ayat yang ke-11 dan 12 mengatakan begini. Lalu firman Tuhan, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu, di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, meneluhi Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada, Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Elia pun menanggapi angin ini. Artinya, ketika Allah mau mengutus Elia kembali kepada pelayanannya, Tuhan memperlihatkan kuasanya, keajaibannya seperti pada pelayanan yang semula. Karena Elia ini sudah dilanda dengan rasa takut, putus asa, tidak ada harapan dia mau mati saja. Tetapi Tuhan memperlihatkan kuasa lagi kepada dia di Gunung Horeb untuk meneguhkan dia, menguatkan panggilannya kembali supaya dia pergi melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Ketika seseorang berserah, menyerah kalah, Tuhan bangunkan dia, puji Tuhan. Jadi ketika seorang hamba Tuhan, ketika seorang anak Tuhan menyerah kalah dalam imannya, Tuhan tetap membangunkan dia, Tuhan mau menyelamatkan dia, Tuhan mau memakai dia dalam pelayanan. Itu makanya Tuhan membangunkan dia. Bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana dengan kita dalam menghadapi peristiwa ini? Ingatlah, Tuhan sanggup Ebenezer saya dan saudara-saudara. Ketika segala-galanya nampak berakhir bagi kita, ketika kita berseru dalam keputusasaan, pun Tuhan hadir di sana dan siap memberikan pertolongan di detik-detik terakhir kepada kita sebagai umatnya. Sekali lagi, ketika kita berada dalam satu fase keputusasaan, pun Tuhan masih hadir, Tuhan masih memperhatikan kita, mau memberikan Ebenezer kepada kita, menolong kita, sehingga kita dapat bangkit kembali untuk mengikuti Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah kisah Elia dalam pelayanannya. Sekali lagi, Elia seorang nabi Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mendengar, membaca pelayanannya luar biasa.
Tuhan menolong dia, memberkati dia. Tetapi namun di satu saat terjadi persoalan yang berat sehingga dia menghadapi titik-titik terendah dalam hidupnya. Tetapi ketika dia masuk kepada situasi yang sangat menekan dia, Tuhan datang meng-Ebenezer dia. Dan Tuhan melengkapi dia, menyatakan kuasanya kepada dia di Gunung Horeb, sehingga dia bangkit kembali dan dia utus kembali ke Israel untuk melaksanakan tugasnya. Walaupun sesudah itu dia terangkat ke surga dan diganti oleh Nabi Elisa. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, pengharapan. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang berat, yang mungkin tidak mampu kita hadapi sendiri. Mari kita datang minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan Ebenezer kita, menolong kita, membangun kita, membangkitkan kita untuk terus berjuang dalam iman kita, berjuang dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, membangkitkan semangat kita untuk terus melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami sungguh sadar bahwa kemampuan kami untuk memahami firman Tuhan ini sangat terbatas. Dan kemampuan hamba-Mu untuk menyampaikannya sangat terbatas. Tetapi kami percaya oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Kuasa itulah yang memampukan kami untuk memahaminya. Kuasa itulah yang memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang membuat kami tidak akan putus asa, putus harapan dalam hidup kami. Ketika kami berada dalam titik-titik terendah dalam hidup kami mengiring Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan sambut berkat firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan pertolongan pimpinan pemeliharaan Roh Kudus kepada kami sekalian, mulai hari ini hingga hari Maranatha, Yesus datang melantik saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam. Terima kasih atas kebersamaan kita beribadah pada pagi hari ini, dan kami tetap mengharapkan supaya kita terus semangat dalam penyembahan kita untuk hari-hari yang akan datang ini. Atas nama tim pengembalaan dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku